Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Triska Aziza dengan NPM 2117031092. Saya dari kelas C, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya ingin memberi tanggapan keterkaitan antara isi berita yang berjudul pesawat asal Malaysia dipaksa mendarat oleh TNI Angkatan Udara dengan materi yang pernah disampaikan oleh Bapak Andri dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan beritanya, sebuah pesawat asal Malaysia dipaksa turun mendarat TNI Angkatan Udara. Pada saat itu, pihak Indonesia memproses dan menahan pilot beserta awak pesawat yang masih berada di Batam. Pesawat baru bisa meninggalkan Indonesia setelah melakukan syarat-syarat ketentuannya. Pilot, kapilot, dan kru diberikan sanksi di bawah wewenang penyidik pegawai negeri sipil atau bisa disebut dengan PPNS. Dari hasil pemeriksaan, penerbangan tersebut tak berizin dan dilaporkan ke kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan untuk penyidikan lebih lanjut oleh PPNS. Pada pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau barang-barang ilegal. Pesawat milik sebuah perusahaan Malaysia ini tengah melaksanakan misi kalibrasi alat bantu navigasi pesawat oleh pilot perusahaan FCSL Inggris. Marsma Indan mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah udara. Tugas-tugas tersebut diperankan oleh TNI Angkatan Udara dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional, baik menggunakan radar Hanut maupun pesawat tempur sergap. Apa yang terjadi di Lanut Hang Nadim, Batam menunjukkan tingginya kesiapsiagaan TNI Angkatan Udara dalam menjaga setiap jengkal wilayah udara nasional. Kita tidak akan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran wilayah udara, ujar Marsma Indan. Nah, begitulah kronologi singkat yang terjadi pada pesawat Malaysia yang diturunkan paksa mendarat oleh TNI Angkatan Udara. Saya akan menjelaskan sedikit relasi antara berita tersebut dengan materi yang telah dipelajari. Menurut saya, materi yang paling relevan dengan berita tersebut adalah materi yang berjudul Integrasi Nasional juga Hak dan Kewajiban Warga Negara. Yang pertama, untuk integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri secara umum adalah hasrat dan kesadaran bangsa untuk bersatu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesawat Malaysia tanpa izin tersebut dapat mengancam integrasi nasional jika dibiarkan begitu saja. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Untuk itu, TNI telah melakukan hal yang benar dalam mengatasi ancaman integrasi nasional yang terjadi. Untuk poin yang kedua, di dalam materi integrasi terdapat pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan tentang warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat kedua menjelaskan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan ayat ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa memang seharusnya warga negara baik itu TNI ataupun warga biasa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan negara Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Marsma Indan bahwa apa yang terjadi menunjukkan tingginya kesiapsiagaan TNI Angkatan Udara dalam menjaga setiap jengkal wilayah udara nasional.
Kita harus memberi sanksi kepada setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan, baik itu di wilayah udara, laut, ataupun darat. Pesawat asing boleh melintasi kawasan Indonesia jika pesawat tersebut memiliki izin diplomatik dan izin penerbangan. Yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara memaksa pesawat Malaysia mendarat tersebut untuk memastikan bahwa Indonesia aman dan tidak ada tanda-tanda yang mengancam integrasi nasional dan bangsa Indonesia sendiri. Sekian pendapat saya tentang relasi atau keterkaitan antara berita tersebut dengan materi pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah saya pelajari. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.